Lukaku dan Calhanoglu bakal fit untuk laga Inter Milan kontra AS Roma. Kondisi Romelu Lukaku dan Hakan Calhanoglu dikabarkan makin membaik. Kedua penggawa Inter Milan itu diprediksi bisa bermain saat menghadapi AS Roma. Lukaku telah absen di 6 laga terakhir Nerazzurri, yakni melawan Cremonese, AC Milan, Bayern Munchen, Torino, Victoria Pilsen, dan Udinese. Pemain asal Belgia itu sebelumnya mengalami cedera paha. Sedangkan Calhanoglu telah melewatkan laga terakhir Inter melawan Udinese pada pekan ke-7 Serie A 2022-2023 karena menderita cedera hamstring. Kabar baiknya sekarang untuk Inter adalah kondisi keduanya kini jauh lebih baik. Oleh karenanya, mereka kemungkinan besar bakal bermain di laga pekan ke-8 melawan AS Roma pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Sebagaimana dilansir Sky Sport Italia, bahwa Lukaku sepenuhnya berada di jalur yang tepat untuk mencapai level kebugaran 100%, sehingga dapat tersedia di pertandingan melawan Giallorossi, sementara pemulihan Calhanoglu selama jeda internasional juga berjalan dengan sangat positif. Pemain timnas Turki itu sangat optimis tingkat kebugarannya akan pulih kembali dalam beberapa hari ke depan jelang duel nanti di Stadio Giuseppe Meazza. Marcelo Brozovic masih bisa tampil di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Kroasia yaitu Zlatko Dalic, mengonfirmasi jika gelandang Marcelo Brozovic akan pulih tepat waktu untuk tampil di Piala Dunia 2022 November mendatang. Saat timnas Kroasia menang 3-1 atas Austria di ajang UEFA Nations League, Marcelo Brozovic tumbang di laga tersebut setelah mengalami cedera pada bagian pahanya. Bukan cuma Inter Milan saja yang khawatir dengan kondisi terkini Brozovic. Timnas Kroasia pun demikian karena peran sang gelandang begitu krusial dalam mengatur lini tengah tim dalam beberapa tahun terakhir. Dan setelah diperiksa lebih lanjut oleh tim medis Kroasia, cedera Brozovic ternyata tak begitu parah. Gelandang berusia 29 tahun itu diperkirakan hanya perlu menepi selama 1 bulan saja dan itu artinya ia bisa tampil bersama Kroasia di Piala Dunia Qatar. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh manajer Kroasia yakni Zlatko Dalic, dalam sesi jumpa persnya dengan awak media. Dia mungkin terlalu memaksakan dirinya, ucap Dalic mengenai cedera yang dialami Brozovic seperti mengutip dari FC Internews. Sekarang dia akan absen antara 3-4 pekan. Saya yakin dia akan kembali tepat waktu pada Piala Dunia nanti. Keluarnya dia dari lapangan sedikit memengaruhi permainan kami, tambah Dalic. Dia adalah pemain yang selalu memberikan segalanya untuk kami, dan posisi dia juga menuntut dia untuk melakukan itu, tutup sang pelatih. Pada Piala Dunia 2022 mendatang, Kroasia tergabung di grup F bersama Belgia, Kanada dan Maroko. Pasukan Zlatko Dalic akan membuka petualangan mereka di turnamen akbar itu dengan menghadapi Kanada di tanggal 27 November. Usai bela Belanda, Denzel Dumfries ingin kembalikan Inter ke trek juara. Bek sayap asal Belanda yaitu Denzel Dumfries, bertekad untuk mengembalikan Inter Milan ke performa terbaik pasca membela De Oranje di jeda internasional bulan ini. Pada ajang UEFA Nations League bulan ini, Denzel Dumfries selalu bermain saat Belanda menang 2-0 atas Polandia dan mengalahkan Belgia 1-0. Pemain berusia 26 tahun ini memang selalu menjadi pemain inti di setiap tim yang dibelanya baik itu di timnas Belanda maupun bersama Inter Milan. Saat ditanya oleh awak media mengenai kesiapan fisiknya dalam mengarungi musim 2022-2023 yang ekstra padat, Dumfries mengatakan jika ia sudah mempersiapkan dirinya dengan sangat baik. Kami tahu bahwa musim ini akan sangat sulit, namun semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Ini tentang bagaimana Anda mendengarkan kondisi tubuh Anda sendiri, ucap Dumfries seperti dikutip dari FC Internews. Ada sejumlah ahli di dalam klub yang terus memantau kondisi saya. Sebagai pemain, Anda juga harus memonitor kondisi tubuh Anda dengan teliti. Inter Milan kesal dengan manajemen kesehatan tim nasional Kroasia. Dilansir dari Corriere dello Sport, yang melaporkan bahwa Nerazzurri merasa bahwa sang gelandang tidak diberi istirahat yang cukup dan terlalu banyak risiko yang diambil dengan kebugarannya oleh tim nasionalnya. Cedera paha Brozovic adalah masalah utama bagi Inter, karena pemain Kroasia itu sekarang akan melewatkan sejumlah pertandingan antara Serie A dan Liga Champions sementara ia pulih.
Pemain berusia 29 tahun itu bermain selama 90 menit dalam kemenangan 2-1 tim nasionalnya atas Denmark di Nations League, dan kemudian juga menjadi starter melawan Austria hanya beberapa hari kemudian, yang menurut Inter terlalu berisiko dengan kebugarannya. Selain itu, Nerazzurri kesal karena dokter tim nasional Kroasia telah melaporkan kepada mereka bahwa ia kemungkinan harus melewatkan beberapa minggu dengan proses pemulihan, yang mereka rasa merupakan upaya untuk menekan mereka agar tidak terlalu banyak memainkannya untuk memastikan dia fit untuk Piala Dunia. Henrikh Mkhitaryan Roberto Gagliardini akan diturunkan jika Hakan Çalhanoğlu tidak fit. Henrikh Mkhitaryan dan Roberto Gagliardini menjadi kandidat dalam pertandingan Inter Milan melawan AS Roma jika Hakan Çalhanoğlu tidak cukup fit untuk bermain sejak awal. Menurut surat kabar Corriere dello Sport, yang melaporkan bahwa kebugaran Çalhanoğlu akan menjadi faktor penentu dalam menentukan siapa yang ada di starting 11 bersama Nicolo Barella dan Christian Aslani saat Nerazzurri bersiap menghadapi Giallorossi. Pemulihan Çalhanoğlu dari cedera paha berjalan dengan baik, dan dia harus siap untuk segera kembali, tetapi tidak ada jaminan bahwa pemain berusia 28 tahun itu akan cukup fit untuk menjadi starter melawan Roma. Jika Çalhanoğlu hanya cukup fit untuk mengisi bangku cadangan, pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi akan mempertimbangkan Mkhitaryan dan Gagliardini sebagai opsi untuk memulai bersama Barella dan Aslani yang hampir dipastikan akan memulai pertandingan. Antonio Conte buktikan Inter bisa menang tanpa Marcelo Brozovic di lapangan. Inter akan dipaksa untuk bermain tanpa Marcelo Brozovic, sementara pemain Kroasia itu pulih dari cedera paha selama beberapa minggu mendatang, dan ini adalah sesuatu yang dapat mengancam untuk secara serius menggagalkan performa tim. Namun, seperti yang disoroti oleh surat kabar Tuttosport, tim telah menunjukkan di bawah Antonio Conte bahwa mereka masih dapat menemukan cara untuk menang ketika regista utama mereka tidak ada, karena tim memenangkan semua 5 pertandingan tanpa dia di musim 2020 hingga 2021. Brozovic telah menjadi pemain penting bagi Inter di bawah Conte karena ia saat ini berada di bawah Simone Inzaghi, tetapi performa kedua pelatih saat mereka tidak memiliki pemain Kroasia di lapangan sangat berbeda. Musim lalu, Inter hanya mendapatkan 2 poin dari 9 poin ketika Brozovic absen karena cedera atau skorsing karena mereka tampaknya tidak bisa bermain seperti yang mereka inginkan, sedangkan pada 2020 hingga 2021 itu menjadi 15 dari 15 yang sempurna. Inter mengalahkan Udinese 5-1, menang 4-0 melawan Benevento, mengalahkan Torino dengan skor 4-2, dan mengamankan kemenangan atas Sassuolo di kandang dan tandang dengan skor 2-1 dan 3-0 dalam 5 pertandingan musim itu di mana mereka bisa tidak memanggil Brozovic. Ini menunjukkan bahwa tim mampu menang dan mencetak gol bahkan tanpa pemain berusia 29 tahun itu, tetapi Inzaghi harus mengambil inspirasi dari pendahulunya tentang bagaimana ia mengatur tim untuk mengimbangi tanpa kualitas regista di lini tengah. Inter dan Milan Skriniar belum menyetujui kontrak baru, kemungkinan pindah ke PSG pada Januari. Inter masih jauh dari menyetujui kontrak baru dengan bek Milan Skriniar, dan penjualan Januari ke Paris Saint-Germain untuk menghindari kehilangan dia secara gratis di musim panas hampir tidak dapat dikesampingkan. Ini menurut Gazzetta dello Sport, yang melaporkan bahwa Nerazzurri belum siap untuk menawarkan lebih dari sekitar 6 juta euro bersih plus tambahan per musim untuk kontrak baru dengan pembicaraan kontrak yang akan segera dimulai, sementara pemain menginginkan 7,5 juta euro. Meskipun ada satu poin yang tampaknya hanya formalitas bahwa Inter akan menemukan kesepakatan dengan Skriniar untuk kontrak baru, dengan gaji sekitar 5 juta euro per musim kemungkinan akan menjadi titik pertemuan untuk perpanjangan hingga akhir Juni 2027, PSG minat telah mengubah banyak hal. Parisians telah siap untuk memberikan pemain berusia 27 tahun itu kesepakatan senilai 9 juta euro per musim di musim panas, dan sementara dia tidak mengharapkan tawaran sebesar ini dari Inter, dia akan menginginkan upaya yang lebih besar untuk mereka. Sikap Nerazzurri adalah menawarkan kepada Skriniar sekitar 6 juta euro per musim plus tambahan, sesuai dengan pendapatan tertinggi lainnya di klub, dan ini adalah bagaimana mereka diharapkan untuk memulai pembicaraan kontrak bulan depan. Namun, jika sang pemain tidak merasa bahwa ini cukup tinggi mengingat apa yang ditawarkan PSG, Inter bisa dipaksa melakukan penjualan Januari.
Kehilangan pemain Slovakia dengan status bebas transfer musim panas mendatang akan menjadi skenario mimpi buruk bagi Nerazzurri, sehingga mereka akan bersedia mendengarkan tawaran dari PSG pada Januari jika Skriniar menjelaskan bahwa dia tidak akan menerima tawaran kontrak baru mereka. Parisians tidak akan menawarkan harga yang mendekati apa yang ingin mereka berikan di musim panas, dan tidak akan melebihi 30 juta euro, tetapi ini masih lebih baik daripada kehilangan Skriniar tanpa biaya transfer musim panas mendatang untuk Nerazzurri.